Tidak semua yang terlihat biasa itu aman. Terkadang, di balik dinding rumah yang tampak damai, tersimpan jeritan, tangis, dan rahasia kelam dari masa lalu. Kisah kali ini datang dari seorang wanita muda yang tanpa sengaja masuk ke dalam rumah yang sudah lama tidak dihuni dan tak pernah benar-benar kosong. Namaku Rina. Aku lahir dan besar di Jakarta, tepatnya di daerah Rawamangun, sebelum akhirnya merantau ke Bandung karena pekerjaan. Sudah hampir 5 tahun aku tak pulang, sibuk dengan rutinitas kantor dan kehidupan yang makin padat. Tapi semuanya berubah saat satu panggilan telepon di malam hari mengabarkan bahwa nenekku, satu-satunya keluarga yang masih aku punya di Jakarta, telah meninggal dunia. Rasanya mendadak dan menyakitkan. Nenek yang dulu selalu memasakkan makanan favoritku dan menjabutku dengan senyuman hangat di teras rumah tua itu, kini hanya tinggal nama. Beberapa hari setelah pemakamannya, aku mendapat kabar bahwa rumah nenek akan diwariskan padaku. Rumah tua itu memang sudah lama tak ditinggali setelah nenek sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena aku sedang mencari tempat tinggal sementara di Jakarta, kupikir tidak ada salahnya untuk kembali dan tinggal di sana. Toh, rumah itu punya banyak kenangan manis. Atau setidaknya, begitu pikirku saat itu. Tanpa tahu bahwa apa yang menungguku di balik dinding tua itu bukan sekadar kenangan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Lokasi rumah nenek berada di ujung sebuah gang sempit di Rawamangun. Gang yang dulu sering kulalui saat kecil, tapi kini terasa asing dan lebih sunyi dari yang kuingat. Gang itu hanya cukup untuk satu motor lewat, dengan dinding tembok tinggi di kiri kanan, yang dipenuhi lumut dan noda hitam akibat lembab. Langkah kakiku terasa berat saat pertama kali menyusuri gang itu lagi, seolah ada sesuatu dalam udara yang menggantung. Dingin dan menekan, rumah nenek sendiri tampak kusam dari luar, dengan cat dinding yang terkelupas, jendela kayu yang sudah mulai lapuk, dan pekarangan kecil yang penuh daun kering dan rerumputan liar. Meskipun pintu kayunya tertutup rapat, aku bisa mencium bau khas rumah tua. Perpaduan debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang agak anyir. Saat aku membuka kunci dan mendorong pintu itu untuk pertama kalinya, engselnya mengeluarkan suara derit yang panjang, seperti jeritan pelan dari masa lalu yang terlupakan. Ruang tamu gelap meski waktu masih sore, seolah sinar matahari enggan masuk ke dalamnya. Namun, saat itu aku tetap melangkah masuk dengan perasaan campur aduk, antara rindu, waspada, dan entah kenapa, sedikit gelisah. Aku mencoba meyakinkan diriku, ini cuma rumah lama, bukan apa-apa, tapi jauh di dalam hati, ada bisikan kecil yang berkata, ada sesuatu di rumah ini yang tak pernah pergi. Malam pertama di rumah itu berjalan tidak seperti yang kuharapkan. Setelah membereskan beberapa barang dan membersihkan debu di ruang tamu, aku mencoba tidur lebih awal. Rasa lelah karena perjalanan dan emosi yang bercampur seharusnya membuatku mudah terlelap. Tapi tidak malam itu. Suasana rumah terlalu sunyi, bahkan lebih sunyi dari kamar kosku di Bandung. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada anjing menggonggong, hanya detakan jam dinding tua yang masih tergantung di ruang tengah. Aku mulai merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan, semacam rasa diawasi. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun oleh suara aneh. Awalnya samar, seperti bunyi gesekan kayu. Kupikir itu hanya tikus atau angin. Tapi kemudian, aku mendengarnya lebih jelas. Suara langkah kaki, langkahnya pelan, sangat pelan, namun berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya di atas lantai kayu. Suara itu berasal dari atas, dari arah loteng tua yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Aku terdiam, napasku tertahan. Mataku memandang langit-langit kamar, berharap itu hanya ilusi pendengaranku. Tapi langkah itu terus berlanjut, menyusuri loteng dari satu sisi ke sisi lain. Suaranya begitu nyata, hingga aku bisa membayangkan sosoknya. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan di atas sana. Aku memberanikan diri bangkit dari ranjang dan membuka pintu kamar. Lorong rumah gelap, hanya diterangi cahaya kuning temaram dari lampu dapur yang lupa kumatikan. Kuambil senter dari tas dan menyorot ke arah tangga loteng di ujung lorong. Tidak ada apa-apa. Tapi suara langkah itu berhenti seketika, tepat saat sinar senterku menyentuh pintu loteng yang tertutup. Seolah ia tahu aku sedang memperhatikannya. Keesokan,
Paginya, saat matahari mulai menembus sela tirai, aku memaksa diriku bangun lebih awal. Malam tadi terasa seperti mimpi buruk, tapi semua terlalu nyata untuk disebut mimpi. Dengan tubuh masih lemas dan mata berat, aku berjalan menuju ujung lorong untuk melihat tangga kecil menuju loteng. Tangga kayunya sudah rapuh, bahkan beberapa bagian dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Tapi ada satu hal yang membuatku terdiam, cukup lama, jejak. Tepat di anak tangga kedua dan ketiga, tampak bekas seperti tapak kaki. Kecil, seperti jejak kaki anak-anak, dan anehnya, tidak memakai alas. Jejak itu samar namun cukup jelas, karena debu yang tebal menempel di sekitarnya. Tidak mungkin itu jejakku. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangga itu. Aku mematung di tempat, mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, tapi tidak mungkin tikus meninggalkan jejak seperti itu. Lalu, mungkin debu yang jatuh dari atap. Tapi kenapa membentuk pola jejak kaki? Manusia, perasaanku mulai tidak enak. Aku melangkah mundur perlahan, lalu kembali ke dapur dan mencuci muka. Aku tidak ingin berpikir macam-macam. Tapi sejak malam pertama, rasa gelisah itu tidak kunjung hilang. Bahkan di siang hari, saat matahari bersinar siung pun rumah ini terasa dingin. Dingin yang bukan berasal dari cuaca, tapi dari suasana. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengelilingiku, mengikuti dari sudut-sudut gelap rumah. Saat sedang membereskan ruang belakang, aku menemukan lemari tua yang dulu biasa digunakan nenek untuk menyimpan foto dan dokumen. Di antara tumpukan bingkai foto dan map lusuh, aku menemukan selembar foto lama. Foto seorang anak perempuan kecil dengan rambut panjang, mengenakan daster putih. Wajahnya pucat, matanya sedikit kosong, yang membuatku merinding. Wajahku nesing tidak pernah mengenal anak ini. Dia bukan bagian dari keluargaku, tapi fotonya disimpan dalam bingkai, berdampingan dengan foto keluarga kami yang lain. Entah kenapa aku merasa anak ini pernah atau masih tinggal di rumah ini. Dan mungkin, semalam, ia turun dari loteng malam. Berikutnya, aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian aneh itu. Ku coba menghibur diri dengan menonton film dari laptop, menyalakan lampu di beberapa ruangan, dan membaca doa sebelum tidur. Tapi tetap saja, perasaan gelisah itu terus membayang. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun dengan rasa sesak di dada. Seperti ada yang menindihku, mataku terbuka lebar, tapi tubuhku terasa berat. Aku tak bisa bergerak sama sekali. Dan saat itulah aku mendengar suara ketukan. Pelan, ritmis, dan berasal dari arah lemari kayu besar di sudut kamar. Lemari tua peninggalan nenek yang selama ini terkunci dan tak pernah kubuka. Ketukan itu sangat jelas, seperti jari yang mengetuk. Tok, tok, tok. Berhenti sebentar, lalu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Suhu ruangan terasa menurun drastis. Udara jadi pengap dan dingin. Bulu kudukku meremang. Mataku terpaku pada lemari itu, mencoba mencari logika. Tapi, tak ada alasan masuk akal untuk suara yang datang dari dalam lemari yang tidak berpenghuni. Aku akhirnya bisa menggerakkan tanganku dan meraih tasbih warisan nenek yang tergeletak di meja samping ranjang. Saat jari-jariku menggenggamnya erat, ketukan itu berhenti mendadak. Benar-benar hening, tapi justru keheningan itulah yang membuatku lebih takut. Karena sesaat setelahnya, aku mendengar suara napas. Bukan napasku, tapi dari arah belakang pintu lemari, lirih, pendek, dan berat, seolah ada seseorang yang berdiri di dalam sana, memandangi dari balik celah kayu yang gelap. Aku menarik selimut hingga ke leher dan menutup mata erat-erat, membaca semua doa yang kuingat. Tapi malam itu terasa panjang sekali. Detik-detik berjalan seperti melambat. Bahkan, suara jam dinding pun terasa seperti gema di ruang hampa. Aku tidak tidur sampai fajar, dan ketika akhirnya azan subuh berkumandang dari masjid sekitar, suasana kamar berubah, lebih ringan, lebih hangat, seolah sesuatu yang tadi malam hadir, kini telah pergi. Tapi aku tahu, itu hanya untuk sementara. Pagi itu, setelah berhasil memaksakan diri bangun dan menyeduh segelas kopi, aku memutuskan untuk membuka lemari tua yang semalam mengeluarkan suara ketukan. Dengan tangan gemetar dan perasaan tidak tenang, aku mengambil kunci kecil yang masih tergantung di dalam laci meja rias, tempat nenek biasa menyimpan benda-benda penting. Saat kunci itu masuk ke lubangnya dan kuputar perlahan, suara kliknya terdengar berat dan tua. Aroma lembab dan apek segera keluar begitu pintu lemari terbuka sedikit. Aku menahan napas,
lalu menarik kedua daun pintunya sepenuhnya. Di dalamnya, tak ada apa-apa yang terlihat aneh secara langsung. Hanya beberapa pakaian nenek yang masih tergantung, beberapa lipatan kain batik, dan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang di bagian bawah. Tapi, yang membuatku tercekat adalah sesuatu yang nyaris tak terlihat. Di dinding belakang lemari, ada bekas cakaran. 3 garis panjang, sejajar, yang menggores kayu cukup dalam. Bukan seperti bekas hewan, tapi lebih seperti tangan manusia dengan kuku panjang. Goresannya kasar dan terlihat penuh amarah. Aku menelan ludah. Siapa atau apa yang bisa membuat tanda seperti itu dari dalam lemari? Dengan jantung berdebar, aku mengambil kotak kayu kecil itu. Permukaannya berdebu, dan ketika kubuka, di dalamnya ada beberapa benda yang langsung membuat tubuhku dingin. Seutas rambut hitam yang sangat panjang, gumpalan kapas dengan noda kecoklatan seperti darah kering, dan sepasang mata boneka kecil yang terlepas dari wajahnya. Tak ada boneka di dalam kotak itu, hanya matanya. Aku langsung menutup kotak itu dan meletakkannya kembali dengan cepat. Perutku mual dan pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Apakah nenekku menyimpan sesuatu yang tak seharusnya? Apakah benda-benda itu milik anak kecil dalam foto yang kutemukan kemarin? Dan entah kenapa, saat aku berdiri dan hendak menutup lemari itu kembali, aku mendengar suara lirih. Hampir seperti bisikan dari belakangku. Pelan sekali, tapi jelas. Main. Yuk. Malam itu, setelah kejadian di lemari, aku merasa tidak sanggup tidur di kamar yang sama. Aku membawa bantal dan selimut ke ruang tengah, mencoba tidur di sofa tua yang dulu sering dipakai nenek untuk bersantai. Lampu sengaja kutinggalkan menyala, dan TV kubiarkan menyala dalam mode senyap agar tidak terlalu sunyi. Tapi rasa takut, watch itu seperti mengakar. Setiap sudut rumah terasa hidup, seperti ada yang bersembunyi di balik gelap mengamatiku. Sekitar pukul 3 dini hari, mataku masih terbuka lebar. Aku mulai merasa kantuk perlahan datang, hingga tiba-tiba TV yang sedari tadi menampilkan gambar diam berubah menjadi statis, berkerut-kerut seperti gangguan sinyal. Padahal aku hanya menghubungkannya ke flash disk. Tidak seharusnya bisa berubah sendiri seperti itu. Aku terpaku, pandanganku tertuju pada layar TV. Suaranya mulai berdengung lirih, seperti ada suara orang bicara dari kejauhan, tapi tak bisa dimengerti. Perlahan, dari kerlip-kerlip statis itu, muncul bayangan. Bayangan hitam, tinggi, kurus, berdiri diam di tengah layar, menghadap lurus ke arahku. Aku terperanjat, jantungku berdetak begitu keras hingga terasa di tenggorokan. Layar TV itu menampilkan sosok yang seolah bukan sekadar tayangan, tapi seperti cermin dari ruangan ini. Posisi sofa, jendela, dan bahkan diriku sendiri tampak samar di layar, dan sosok itu berdiri tepat di belakangku. Dengan napas tercekat, aku menoleh, perlahan ke belakang, dan tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menatap layar, sosok itu kini semakin dekat ke arah kamera, seolah ingin keluar. Aku langsung mencabut kabel listrik dari colokan. Layar mati, hening, hanya suara napasku sendiri yang berat dan tersengal. Tapi di kejauhan, dari arah lorong menuju kamar, terdengar suara langkah kecil berlari. Dak, 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 cepat, ringan, seperti anak kecil yang sedang bermain. Aku tidak tahu harus berbuat apa, seolah rumah ini hidup dan mempermainkanku. Dan saat aku mencoba menenangkan diri, aku sadar rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keesokan harinya, aku tidak berani tinggal di dalam rumah terlalu lama. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan, seolah dinding-dinding rumah ini menyimpan mata tak terlihat yang terus memerhatikanku. Aku memilih duduk di teras sambil menyesap kopi yang sudah dingin sejak tadi, hanya agar tidak merasa terkurung di dalam. Saat itu, seorang tetangga tua yang rumahnya bersebelahan, Bu Ratmi, tiba-tiba menghampiri. Sudah lama aku mengenalnya sejak kecil, tapi baru kali ini ia menatapku dengan raut serius, penuh kekhawatiran. Masih betah tinggal di rumah itu, nak? Tanyanya pelan, sambil matanya menatap ke arah jendela kamarku yang menghadap ke jalan. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum meskipun gugup. Lalu ia berkata lagi, lebih lirih, seolah takut terdengar oleh sesuatu. Rumah itu
Sejak nenekmu meninggal, tak pernah tenang lagi. Kadang kami dengar suara anak kecil menangis malam-malam. Tapi saat dilihat, kosong. Ada juga yang bilang, pernah lihat bayangan perempuan di jendela kamarmu. Aku tercekat. Setiap helai bulu kuduku berdiri. Aku belum pernah menceritakan kejadian yang kualami, tapi kenapa Bu Ratmi seolah tahu semua? Anak kecil? Tanyaku, setengah berbisik. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu bercerita bahwa dulu, sebelum rumah ini diwariskan ke nenekku, konon ada kejadian tragis. Seorang anak perempuan, tetangga jauh yang sering bermain ke rumah ini, ditemukan meninggal di loteng. Entah apa yang terjadi, tapi tubuhnya ditemukan, menggantung di tiang kayu tua, dengan luka cakaran di sekujur tubuhnya. Sejak saat itu, rumah ini sering disebut-sebut menyimpan penunggu. Tanganku gemetar memegang cangkir. Semua yang selama ini kupendam, semua pertanyaan yang tak terjawab, kini mulai menemukan arah. Anak dalam foto, jejak kaki kecil, suara langkah, lemari yang mengeluarkan suara, semuanya mengarah ke satu sosok yang belum pernah kusebut, tapi selalu kurasakan kehadirannya. Malam harinya, setelah obrolan dengan Bu Ratmi, pikiranku semakin kacau. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa tenang. Rasa takut bukan hanya muncul karena hal-hal gaib yang kualami, tapi karena kenyataan bahwa rumah ini memang menyimpan sejarah kelam, sejarah yang disembunyikan keluarga selama bertahun-tahun. Aku kembali ke dalam, memberanikan diri memeriksa loteng rumah yang selama ini selalu terkunci dan jarang disentuh sejak nenek meninggal. Tangga kayu menuju loteng berderit pelan saat kupanjat satu persatu. Aroma debu tua dan kayu lapuk segera memenuhi hidungku. Kunci kecil loteng kutemukan di dalam laci dapur, tersembunyi di bawah tumpukan kain. Saat kukaitkan ke gembok kecil di palang loteng dan kubuka, jantungku berdetak makin kencang. Pintu loteng terbuka perlahan, disambut hawa dingin yang ganjil. Berbeda dengan suhu di bawah. Di dalam sana gelap dan sunyi. Aku mengarahkan senter dari ponsel ke sekeliling. Debu tebal menutupi lantai. Sarang laba-laba bergelantungan di sudut-sudut. Tapi ada sesuatu yang langsung menarik perhatianku. Di ujung loteng, berdiri sebuah kursi kayu kecil yang menghadap tembok. Kursi itu sangat familiar. Kursi goyang kecil yang dulu pernah kulihat di foto lama bersama anak perempuan misterius itu. Tapi sekarang kursi itu tampak kosong dan goyah. Bergerak pelan seolah baru saja ditinggalkan. Di bawah kursi terlihat bekas-bekas lecet di lantai kayu. Jejak-jejak cakaran. Sama seperti yang kulihat di dalam lemari. Dan di dinding depan kursi, tergurat dengan kapur putih tulisan kasar dan menyeramkan. Aku belum pernah pergi. Tanganku gemetar, ponsel nyaris terjatuh. Lalu samar-samar dari belakangku, terdengar suara kecil yang sangat dekat, hampir menyentuh telingaku. Suara seorang anak perempuan, pelan, sedih. Kamu udah nemu aku. Ya, sekarang jangan tinggalkan aku lagi. Aku berbalik secepat kilat, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi aroma anyir tiba-tiba memenuhi udara. Senter di ponselku berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya, gelap total. Dalam kegelapan itu, aku hanya bisa mendengar suara napas. Dan suara kursi kecil itu, yang kini bergoyang sendiri, makin cepat. Dalam gelap gulita loteng itu, hanya suara kursi yang bergoyang pelan yang mengisi udara. Aku berdiri membeku, jantungku berdegup sekeras genderang perang. Saat mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, aku mulai melihat siluet samar dari sudut loteng, tak jauh dari kursi kayu tadi. Sosok kecil, duduk membelakangi arahku, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, dan tubuhnya sedikit bergetar seperti sedang menangis. Aku ingin melangkah mundur, keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi tubuhku tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menancapkan kakiku di lantai. Leherku kaku, tapi kepalaku perlahan menoleh, bukan karena kehendakku, melainkan seperti dipaksa, untuk melihat ke arah sosok itu. Dan saat itu juga, sosok kecil itu menoleh ke arahku. Wajahnya hancur. Kulitnya pucat membiru seperti mayat yang lama dikubur. Matanya hitam legam, menganga besar tanpa bola mata. Mulutnya robek hingga ke pipi, membentuk senyum lebar yang begitu janggal. Tapi yang paling mengerikan adalah
Ia tersenyum kepadaku. Sebuah senyum yang tidak membawa kedamaian, melainkan dendam yang dalam. Ia berdiri perlahan dengan gerakan tubuh yang patah-patah, seperti boneka kayu yang rusak. Lalu ia mulai berjalan ke arahku. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah, suara kakinya menyeret di atas lantai kayu. Aku mencoba menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah dariku, ia berhenti, lalu mengangkat tangan kecilnya, menunjuk lurus ke wajahku, dan berbisik dengan suara serak penuh kebencian. "Kenapa kamu diam waktu aku disiksa? Kenapa kamu nggak tolong aku?" Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Apakah aku pernah mengenalnya? Atau apakah ini bukan tentangku secara pribadi, tapi tentang seseorang di keluarga kami yang menyimpan dosa besar? Suasana di loteng mulai berputar. Penglihatanku kabur. Dan sebelum aku jatuh tak sadarkan diri, aku sempat melihatnya tertawa. Tawa panjang menusuk, memenuhi seluruh ruang. Sebelum semuanya menjadi gelap, aku terbangun di ruang tengah, berbaring di atas sofa dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasku masih tersengal, dada terasa sesak seperti baru saja berlari, puluhan kilometer. Cahaya pagi menembus jendela, menciptakan ilusi bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi rasa sakit di tengkuku dan aroma kayu tua yang masih melekat di pakaian membuktikan semuanya nyata. Aku mencoba bangkit perlahan, namun pikiranku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya anak perempuan itu? Dan apa yang dia maksud dengan tuduhan bahwa aku telah membiarkannya disiksa? Saat aku melangkah menuju dapur untuk mengambil air, pandanganku tertuju ke atas, ke arah langit-langit tempat pintu loteng berada. Pintu itu terbuka sedikit, padahal semalam aku yakin sudah menguncinya sebelum pingsan. Dari celah pintu yang terbuka itu, menggantung sesuatu. Sebuah pita rambut kecil berwarna merah, lusuh, dan berlumuran noda hitam pekat seperti darah kering. Tanganku gemetar saat meraihnya, dan saat jari-jariku menyentuh kain usang itu, kilatan gambaran singkat melintas di benakku. Suara tangisan, seseorang meronta, dan jeritan menyayat dari seorang anak kecil. Aku langsung mundur, menjatuhkan pita itu ke lantai. Detik itu juga, suara ketukan terdengar dari arah kamar belakang. 3 ketukan lambat, berat, dan penuh tekanan. Tok, tok, tok. Seolah ada yang menunggu untuk dibukakan pintu. Tapi siapa? Aku sendiri di rumah. Dengan langkah pelan, aku mendekati kamar yang dulu merupakan kamar nenek. Ketika aku meletakkan telingaku di pintu, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini jelas dan memilukan. Seperti seorang anak kecil yang merengek karena kesakitan. Dan ada suara lain di baliknya, suara perempuan tua, yang menyuruhnya diam dengan nada marah. Aku mundur, perasaanku campur aduk. Apakah ini semua kenangan yang terperangkap? Atau semacam pengulangan kejadian masa lalu yang tertinggal di rumah ini? Seperti rekaman rusak yang terus diputar ulang. Rumah ini menyimpan trauma. Dan sekarang, perlahan, semua ingin muncul ke permukaan. Aku sadar, arwah anak kecil itu tak ingin menakutiku tanpa alasan. Dia ingin aku menemukan kebenaran. Tapi, apa yang harus kucari? Dan apakah aku siap untuk menerima kenyataan yang sebenarnya? Rasa penasaran bercampur takut akhirnya membawaku ke lemari tua di kamar nenek. Lemari yang sejak kecil selalu dikunci dan tak pernah kubuka, bahkan ketika nenek masih hidup. Kunci kecilnya kutemukan di bawah papan lantai yang agak renggang, seolah memang disembunyikan dengan sengaja. Dengan tangan gemetar, aku memutar kunci itu. Klik. Pintu lemari berderit pelan saat terbuka, menyingkap bau apek dan debu yang menggumpal. Tapi bukan pakaian atau barang biasa yang ada di dalam, melainkan tumpukan buku harian tua, foto-foto hitam putih, dan sebuah kotak kayu kecil yang dililit tali merah kusut, dengan simbol aneh tergurat di permukaannya, seperti huruf kuno atau semacam mantra Jawa. Kutatap kotak itu lama, dan entah kenapa, aku merasa ada semacam dorongan untuk membukanya. Meskipun batinku terus berteriak agar tidak melakukannya, tapi rasa ingin tahu menang. Tali itu kubuka perlahan,
Dan saat tutup kotaknya, terbuka, napasku tertahan. Di dalamnya ada potongan pita merah yang sama persis seperti yang tergantung di loteng. Dan sehelai rambut anak kecil bersama secarik kertas kusam yang bertuliskan dengan tulisan tangan gemetar. Maafkan Eyang, aku hanya ingin dia diam. Mataku membelalak, tanganku bergetar saat meraih buku harian nenek yang tergeletak di samping kotak. Dalam lembaran-lembaran lusuh itu tertulis catatan harian yang tak pernah kukira. Kisah tentang seorang anak tetangga yang sering datang ke rumah saat orang tuanya bertengkar, dan tentang gangguan yang dirasakan nenekku setelah anak itu bermain-main di kamarnya. Ada deskripsi yang menyiratkan bahwa anak itu kerasukan atau membawa roh halus yang membuat rumah jadi tidak tenang. Dan yang paling mengerikan, di halaman terakhir tertulis, "Malam itu, aku mengikat tangannya. Aku kunci pintu loteng. Dia tak berhenti berteriak, tapi besoknya dia sudah diam. Darahku seperti membeku. Jadi, semua ini bukan karena anak itu jahat, bukan karena dia arwah penasaran yang haus darah, tapi karena dia korban. Dan rumah ini menyimpan rahasia pembunuhan yang ditutup rapat oleh keluarga kami. Seketika itu juga, udara di sekitarku berubah. Hawa panas menyelimuti kamar dan pintu lemari menutup sendiri dengan keras. Buku harian terlepas dari tanganku dan terlempar ke lantai. Terbuka di halaman yang hanya bertuliskan satu kalimat besar dengan tinta merah tua, "Kamu harus bayar dosa ini." Setelah membaca semua itu, pikiranku runtuh. Semua yang kuketahui tentang keluargaku hancur seketika. Nenek yang selama ini kupuja sebagai wanita penyayang ternyata menyimpan dosa besar. Sebuah pembunuhan terhadap anak kecil yang tak berdosa, yang mungkin hanya mencari tempat aman dari kekerasan di rumahnya. Dan kini, aku merasa seperti menjadi bagian memori kutukan itu. Sejak aku menginjakkan kaki di rumah ini, roh anak itu terus mencoba berkomunikasi, bukan untuk menakuti, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Tapi ada yang lebih mengerikan, karena sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar sendiri. Dimanapun aku berada, di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu, aku bisa merasakan tatapan kosong dari sudut-sudut ruangan. Kadang terdengar suara langkah kecil mengikuti, dan bisikan-bisikan samar memanggil namaku dengan nada yang menusuk jiwa. Bahkan di siang hari, bayangan tubuh kecil itu bisa terlihat sekilas dari cermin atau kaca jendela, seperti dia menempel. Tidak ingin membuat PKQ, aku mencoba meninggalkan rumah itu, mengemasi barang-barang dan kembali ke kosan di Jakarta. Tapi semuanya tidak semudah itu. Mobilku mogok di tengah jalan, padahal sebelumnya baik-baik saja. Saat menginap di kosan pun, gangguan tetap datang. Benda-benda bergeser sendiri, lampu mati mendadak. Bahkan aku pernah terbangun dengan kedua tangan dipenuhi bekas goresan kecil. Bekas kuku anak-anak, seolah dia masih bersamaku, menempel erat, menuntutku untuk melakukan sesuatu. Malam itu aku bermimpi, atau mungkin semacam penglihatan. Aku berada di loteng rumah tua itu lagi, tapi kali ini aku melihat semuanya. Sosok nenekku muda mengunci seorang anak kecil yang menangis. Suara teriakannya memecah hati, tapi nenek tetap menutup pintu itu, mengabaikannya. Anak kecil itu mengepalkan tangan, memukul pintu, dan akhirnya diam selamanya. Saat aku menoleh, anak itu berdiri di sampingku, menatap wajahku, lalu menunjuk ke Sarsun dan berkata, "Sekarang kamu tahu, apa kamu akan diam juga seperti dulu?" Aku terbangun dengan air mata membanjiri wajahku. Dan kali ini aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus mengungkap semua ini, menyuarakan kebenaran, membuka aib keluarga, meski risikonya besar. Karena jika tidak, bukan hanya aku yang akan dihantui, tapi setiap keturunanku. Setiap darah yang berasal dari garis keluarga ini akan terus dibayangi oleh jeritan anak kecil yang tak pernah didengarkan. Akhirnya aku kembali ke rumah tua itu, bukan untuk tinggal, tapi untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai bertahun-tahun lalu. Dengan membawa buku harian, kotak kayu, dan semua bukti, aku mendatangi tokoh masyarakat dan perangkat desa. Awalnya mereka terkejut, tapi setelah mendengar kesaksianku dan melihat isinya, mereka mulai memahami. Kami bersama-sama menggali loteng yang selama ini tertutup, dan di sana kami menemukan sisa-sisa tulang belulang kecil yang dibungkus selimut tua, saksi bisu dari dosa kelam keluarga kami. Tangis pecah,
bukan hanya dariku, tapi dari semua orang yang menyaksikan. Anak itu akhirnya dimakamkan dengan layak, disolatkan, dan diberi nama di batu nisannya. Sejak malam itu, gangguan perlahan menghilang. Rumah itu memang masih menyisakan kesan angker, tapi keheningannya kini seperti membawa damai, bukan lagi teror. Dalam mimpiku, anak itu datang untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum, tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Ia hanya berkata lirih, "Terima kasih, sekarang aku bisa pulang," lalu lenyap bersama angin malam yang membelai wajahku dengan lembut. Sahabat jurnal horor ED, kadang ketakutan terbesar bukan datang dari makhluk gaib yang menyerang kita dari kegelapan, tapi dari kebenaran yang telah lama dikubur dan menuntut untuk diungkap. Anong kisah femisen pernah menahan sebuah rumah angker atau menghantu penasaran. Anwar tentang penyesalan, tentang suara kecil yang tak pernah didengar, tentang luka yang diwariskan dalam diam. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya. Karena setiap rumah, setiap keluarga, mungkin menyimpan cerita yang belum selesai. Dan hanya di jurnal Horor ID, suara-suara dari masa lalu kembali kami panggil untuk kalian dengar. Sebelum semuanya terlambat.